Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih dan cintanya di dalam kehidupan kita semua. Bukan merupakan suatu kebetulan ketika pada pagi hari ini kita masih dapat menikmati kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus cinta dan sayang kepada kita. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, layaklah Tuhan Yesus dipuji. Layaklah Tuhan Yesus disembah, dimuliakan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini kembali saya boleh membagi berkat firman Tuhan bagi kita semua pendengar setia Radio Cakrawala. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab bernama Boas. Di dalam Rut pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat 23. Tetapi kita hanya membaca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Karena kami sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu jika masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kami boleh menikmati kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa di surga bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami pun tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua yang hendak belajar firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di dalam Rut pasalnya yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat ke-23. Dalam ayat pertama sampai dan dengan ayat yang ke-7 berkata demikian di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab bernama Boas. Dan perenungan kita di pagi hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan judul perenungan yaitu Kasih Sayang Tuhan. Kasih Sayang Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Februari seringkali diidentikan dengan bulan kasih sayang. Dan secara khusus tanggal 14 Februari, banyak orang yang menyebut itu merupakan hari kasih sayang, di mana ada begitu banyak orang berupaya untuk menyatakan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikasihinya dalam berbagai bentuk. Ada yang memberikan coklat, ada yang memberikan setangkai bunga, dan di era digital seperti sekarang ini, maka ada banyak ucapan-ucapan yang hendak menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap orang lain. Bahkan ada begitu banyak gereja yang secara khusus pada bulan Februari berbicara atau membahas topik berkaitan dengan kasih sayang. Sungguh hal yang sangat penting, sungguh hal yang menjadi perhatian khusus berkaitan tentang kasih sayang. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang perasaan sayang atau cinta, maka hal tersebut merupakan suatu kebutuhan setiap orang yang sangat mendasar. Sebagai orang tua, kita berharap agar selalu kita dipedulikan oleh anak-anak kita. Sebab kepedulian tersebut merupakan ungkapan sayang yang dapat menyentuh hati dan perasaan. Demikian sebaliknya juga, anak-anak selalu ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam hal ini, kasih sayang itu sangat penting. Contoh lain yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, suami istri saling membutuhkan perlakuan dan kasih sayang dari pasangannya. Sebab perlakuan dan kasih sayang tersebut mampu membuat diri mereka menjadi bersemangat dalam menjalani aktivitas kehidupan tiap-tiap waktu. Di pagi hari diawali dengan perkataan sayang, di pagi hari dengan perkataan yang dapat menyenangkan. Hal itu akan membawa semangat tersendiri ketika seseorang melakukan aktivitas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari kasih sayang adalah ketika kita mampu untuk memberi kenyamanan pada mereka
yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita mampu memberikan kenyamanan. Itu merupakan bentuk rasa sayang yang dapat kita berikan bagi mereka. Dan mereka pun kemudian dapat merasakan itu dan mengalami sukacita. Berbicara tentang kasih sayang yang dinyatakan di dalam kehidupan Boas dan Rut yang akan kita pelajari pada saat ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang yang sungguh indah. Sebab Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita membaca Rut pasal pertama sampai dengan Rut pasal terakhir di pasal 4, maka kita akan menemukan sebuah cerita yang sungguh luar biasa. Cerita cinta yang sungguh luar biasa. Cerita ungkapan sayang yang sungguh luar biasa. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini. Dari peristiwa Boas menjadikan Rut sebagai istrinya. Kalau kita pelajari, itu tidak sekedar hanya berbicara tentang kasih sayang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau mungkin hanya sekedar kewajiban dari Boas sebagai kaum dari Elimelek, di mana pada masa itu merupakan tradisi bagi bangsa Israel, orang-orang Israel, di mana mereka harus menebus kerabat mereka ketika istri dari kerabat mereka itu ditinggalkan oleh suaminya. Hal ini sering kali disebut dengan pernikahan Goel. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bahwa Boas mengambil Rut sebagai istrinya merupakan suatu tipologi atau gambaran di mana Tuhan Yesus Kristus bersedia untuk menyelamatkan manusia dari suatu kutuk dosa untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Sekali lagi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, pernikahan Boas dengan Rut bukanlah hanya sekedar pernikahan yang tidak memiliki makna atau hanya sekedar berbicara tentang kasih antara seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini sekali lagi mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus sebagai mempelai pria datang kepada manusia untuk membawa manusia dalam satu karya penyelamatan dan manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan dari kehidupan Boas ini kita mau belajar dua hal penting yang perlu untuk kita renungkan tiap-tiap waktu. Betapa Tuhan itu sayang kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang kita mau lihat adalah bahwa kasih sayang Tuhan itu di atas segala-galanya. Kasih sayang Tuhan atas kehidupan manusia di atas segala-galanya. Dan ini dapat kita lihat dari apa yang terjadi antara kehidupan Boas dengan kehidupan Rut. Ada perbedaan yang sangat mencolok di sana. Dan kita mau katakan perbedaan itu sangat kontras. Boas adalah orang kaya, Rut orang miskin. Boas adalah orang yang memiliki posisi atau terpandang di masyarakat. Sedangkan Rut hanya seorang janda. Boas memiliki begitu banyak karyawan dan penghasilan. Rut hanya sebagai wanita yang bisa dikatakan meminta untuk dia boleh mengumpulkan jelai-jelai gandum yang tersisa. Tetapi perhatikan kemudian Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Boas menikahi Rut karena Rut seorang perempuan yang baik-baik. Meskipun dia miskin, meskipun dia seorang janda, meskipun ia hidup sebagai meminta-minta. Tapi Rut pasal 3
ayat 11 menjadi alasan penting mengapa kemudian Boas mau mengambil Rut sebagai istrinya, karena Rut adalah seorang perempuan yang baik-baik. Dikatakan demikian di dalam Rut pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi antara Boas dan Rut sama halnya dengan kehidupan kita yang bersedia ditebus oleh Tuhan. Siapakah kita? Kalau kita melihat kehidupan kita dibandingkan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menolong kita, dan kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, meskipun kita sebagai manusia kadang menganggap orang lain itu mungkin tidak istimewa atau kurang berharga, tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab mau katakan, kenapa kemudian Tuhan Yesus mau menebus kita? Dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Karena Alkitab mencatat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hal ini menjadi kesyukuran tersendiri bagi kita. Hal ini menjadi kebanggaan bagi kita. Dan pada sisi lain kita juga mau belajar bahwa kita tidak perlu menilai orang lain dengan hal-hal yang tidak baik. Karena sekali lagi, di mata Tuhan semua orang berharga. Dan semua orang layak di hadapan Tuhan untuk memperoleh anugerah keselamatan, yang berhak memperoleh karya penebusan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan kita yang berharga di mata Tuhan, maka sudah seharusnya kita juga menghargai Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dalam perenungan yang saya lakukan terkait dengan mengutamakan Tuhan, saya diingatkan dengan beberapa teks firman Tuhan di mana mengisahkan satu nasihat atau satu firman Tuhan yang memberikan nasihat bagaimana kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saya juga diingatkan bagaimana ketika Daniel ada di tempat pembuangan, dia di sana berdoa, mengambil waktu berdoa. Kemudian saya juga diingatkan bagaimana para murid ketika peristiwa Pentakosta, para murid dapat berbahasa roh. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk, tapi kemudian dikatakan bahwa mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka sementara dikuasai oleh roh karena pada saat itu masih pukul 9 pagi. Artinya ada waktu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Daniel, sebagaimana nasihat firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebagaimana teladan para murid di waktu jam 9 adalah di waktu yang ditentukan untuk mereka bersekutu dengan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya dapat pelajari bahwa tidak semua waktu kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan.
Tetapi dalam semua waktu kita, ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak semua waktu kita gunakan untuk bersekutu, untuk berdoa, tidak. Karena ada waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita istirahat, ada waktu di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam semua waktu yang diberikan Tuhan bagi kita itu, maka harus ada waktu bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Hidup tanpa doa, hidup tanpa persekutuan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan kita pribadi, akan membuat kita melangkah dalam ketidakpastian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tanpa pernah kita berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan seringkali tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang tidak mendatangkan hasil bagi kita. Karena kita hanya berpikir bagaimana kita melakukan segala sesuatu atas keinginan kita, tanpa pernah kita meminta damai sejahtera dari Tuhan diberikan kepada kita untuk kita dapat melakukan apa yang hendak kita kerjakan. Demikian halnya dalam keluarga. Ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, itu tidak semata-mata karena kita tidak dapat memberikan atau kita tidak memiliki kekayaan atau kita tidak memiliki pendapatan, tidak. Tetapi seringkali pertengkaran, seringkali perselisihan yang terjadi dalam keluarga itu muncul akibat tidak memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga tidak memiliki altar doa dalam keluarga. Keluarga-keluarga tidak memiliki waktu untuk berdoa bersama-sama. Sibuk dengan aktivitas masing-masing, tanpa pernah orang tua dan anak duduk diam untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Tuhan atas hidup kita adalah segala-galanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita juga mencintai Tuhan, sayang sama Tuhan dengan mencari segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam pribadi kita maupun dalam rumah tangga kita. Belajar dari Boas dan Rut, kita belajar bahwa kasih sayang Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang kedua, kasih sayang Tuhan dengan memberikan berkat yang terbaik. Kasih sayang Tuhan dengan memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Cerita kehidupan Rut adalah cerita yang sangat membahagiakan, sebab diakhiri dengan kehidupan Rut dan Boas yang menerima banyak berkat Tuhan. Tidak hanya sebatas pada kekayaan, tetapi juga lebih daripada itu kehadiran seorang anak laki-laki bernama Obed yang kemudian menjadi leluhur atau garis keturunan Daud dan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, ketaatan dan kesetiaan hidup di dalam Tuhan bukanlah hal yang sia-sia. Mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Boas dan Rut bukanlah hal yang sia-sia. Sebab dari semua ketaatan, dari semua bentuk kesetiaan kita, maka di dalamnya Tuhan akan melihat dan menilainya, serta membalaskan dengan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sebuah penggambaran yang sungguh luar biasa. Di sana dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis serta menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan untuk Tuhan. Tidak ada yang percuma yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab pemazmur mengatakan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ia tahu keberadaan kita, Dia tahu tindakan kita. Karena itu segala sesuatu yang kita perbuat, pasti Tuhan akan balaskan setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih sayang Tuhan dengan memberikan berkat-Nya yang terbaik bagi kita, itu karena kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam hal ini kita harus memahami secara benar bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah salah dalam memberikan berkat-Nya atas kehidupan kita. Selama kita setia dan selalu hidup mengandalkan Tuhan, maka akan banyak cara yang Tuhan gunakan untuk memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya menutup perenungan kita di pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua untuk selalu mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah keliru dalam memilih kita dan menyayangi kita. Tuhan tidak pernah salah untuk menyelamatkan dan memberkati kita. Dalam semua itu, peliharalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan Yesus akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita untuk memberkati kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau belajar tentang bagaimana Tuhan yang cinta dan sayang kepada kami. Di atas segala-galanya Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Bukan berkat yang sisa, bukan berkat yang sia-sia, tapi berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan itu tetap dan terus kami nikmati sampai dengan saat ini. Bukan hanya keselamatan yang Kau berikan bagi kami Bapa, tapi juga pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Pendengar setia Radio Cakrawala dengan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.